Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Vio. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada ingin pertanyaan. Andre, keputusan Ini ada dulu. keputusan untuk berpisah dengan istri selama 18 tahun menjalani rumah tangga, apa sih yang membuat Bang untuk berpisah? Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada wawancara juga di sana. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Ada bisa dijelasin ya, yang di Instagram itu gambar-gambar itu kan banyak yang berspekulasi bahwa oh ini gara-gara ini, gara-gara ini. Kode. Oh, gambar-gambar apa ya? Yang ada Instagram. Hah? 6 Maret, Yang ada bulan Maret, 6 Maret. Yang ada wanita, ada ularnya sama. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Gitu. Tapi maksudnya apa? Bang Andre mungkin posting itu Nggak ada, itu cuma gambar. Menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Andre tadi bilang kehidupan itu seperti ini. Seperti apa sih yang menurut? Seperti itu. Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. apa melihat ditusuk dari belakang gitu Pak Haji? Hah? Ditusuk dari belakang gitu kan ada yang megang pisau gitu Pak Haji? Nggak ada. Termasuk yang topeng itu Pak Haji? Nggak ada. Tapi kan lagi dengan betul membuat postingan seperti itu, orang akan berspekulasi negatif terhadap Erin gitu. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Haji, kita tadi bilang udah pertimbangannya sudah cukup matang. Matang. Artinya sejak kapan sih sudah bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga, tapi memang ya saatnya ya sekarang ini gitu. Apa benar katanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu baru akhirnya memutuskan untuk bercerai? Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk
namanya bidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Anak-anak kan udah besar ya, gimana komentar anak-anak Pak Haji? Haji, anak-anak bagaimana Haji? Anak-anak sih so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana, baik-baik aja. Memberikan pengertiannya Pak. Memberikan pengertiannya Yang mungkin Ji. konsumtif Bang Haji. Gimana? Konsumtif, terlalu konsumtif. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik-baik saja. Pak Haji, kalau anak-anak bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah masih tinggal bareng. Responnya seperti apa? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya. Kalau itu yang sekarang fokusnya di prosesnya aja. Pak Haji mungkin udah masih masih rumah berapa lama Gimana itu? Pak Haji? Apa? Masih satu rumah atau pengertian bagaimana? ke anak gimana? Apanya? Ngasih pengertian ke anak kalau kalian mau pisah tuh gimana Pak Haji? Anak-anak sudah ngerti ya. Anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Nanti akan kemana anak-anak, mungkin ke mamanya atau ke Pak Haji? Anak-anak mah nggak kemana-mana, tetap di rumah. Pak Haji, Pak Haji Sudah. mungkin Bisa keinginan Pak untuk Haji ikut Pak Haji atau Pak Haji. Ikut Pak Haji atau ikut Mbak Erin mungkin nanti anak-anak? Kayaknya sih kita belum sampai ke arah sana, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Mbak Erin ini bisa kemana aja. Yang akan keluar nanti siapa Pak? Nggak ada yang keluar. Artinya akan juga bareng nantinya. Ya itu nantilah. Pak Haji pisah rumah sejak kapan Pak Haji? Pisah rumah mungkin dari situ. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Itu dari sejak kapan mungkin Pak Haji? Ini gimana Pak Haji? Pisah Sejak kamar dari kapan? kapan? Kalau itu belum, Pembagian harta ekonominya seperti apa mungkin Pak Haji? belum itu belum kesana. Kalau Ya belum kesana. Pak Haji, apa benar rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji dengan Erina sendiri? Oh enggak, itu rumor-rumor yang enggak benar itu. kalau untuk pisah kamar sendiri sudah sejak kapan Pak Haji mungkin? Sejak kamar saya itu lagi direnovasi. Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahunan lebih. Pak Haji artinya udah bisa bercanda, udah seikhlas itu kah soal rumah tangga ini Pak Haji? Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, ya. Artinya untuk kebaikan semua sih, ya kebaikan kami berdua saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Seperti itu. Kemarin juga masih sempat liburan bareng Pak Haji ya, berarti komunikasi Masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal nanti dia di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah, rame-rame. Ya tujuan memang untuk mengantar anak. Tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Erin? Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada lagi di. Wah, saya nggak tahu deh kalau itu. Jadi aku sempat aku lihat. Ah, kamu kepo deh. Ji, apa karena mau gabung sama 17 nih? Enggak ada urusan di situ. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Haji, karena kenapa akhirnya keputusan ini diambil itu? Ya, tadi kan udah saya jelasin, ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling ngebahas ini. Ya cuman mungkin memang timingnya sekarang ya, bismillah. Sedih kah gimana gitu Pak Haji? Hmm? Sedih kah atau udahlah lewatin aja gitu? Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih tetap sedih ya. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan, itu aja. Pak Haji, perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada karena harta tahta wanita, dan mungkin apakah ada KDRT atau ada perselingkuhan atau apa? Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Mungkin karena prinsip aja Pak Haji, prinsip yang mungkin nggak. Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Kabarnya sering cekcok gitu, bener Pak Haji? Lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Mas? Nggak Bang Haji di rumah nggak bisa rumah tapi masih Pembahasan tiap hari gitu. Iya.
Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Pak Haji, soal tentang sering berantem itu gimana Pak Haji? Waktu itu pernah sempat bilang di YouTube-nya Maya, sering berantem sering katanya gitu. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya, berantem berbeda pendapat dan lain itu suatu hal yang wajar sih. Haji tapi Erin masih melayani untuk sarapan kah, pilihan kopi kah, seperti itu kah? Enggak sih, karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet gitu. Bang Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip ya, artinya sejak kapan sih perbedaan prinsip itu terjadi Bang? Sudah lama. 2 tahun ada Bang? 10 tahun? Lebih. 10 tahun? Dari zaman OPJJ ya? Ya bisa jadi. Jadi tahu nih. Berarti artinya Itu ya. sebelum itu sudah ada obrolan untuk memperbaiki berarti Pak Haji? Pasti, semua nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Upayanya apa aja sih Pak Haji untuk memperbaiki rumah tangganya gitu kan sempat prinsipnya berbeda dari 10 tahun yang lalu katanya. Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan lah. Pak Haji, kesibukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Pak Haji 10 tahun bertahan. Pak Haji 10 tahun bertahan di antara cekcok itu gimana Pak Haji? Ya nggak gimana, santai aja. Terus berupaya akhir di sini. Tetap berupaya. Dari 10 tahun itu akhirnya ada momen oke saya mau pisah itu ada di momen kapan sih? Beberapa tahun terakhir lah. Mungkin apa pemicunya gitu, mungkin apa gitu? Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik semua. Oke? Ya udah ya. Dukungan dari teman-teman yang lain mungkin gimana sih? Dukungan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga yang tentu saya yang lebih tahu dengan Mbak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mungkin jadi gabung sama Deduda nggak Pak Haji? Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak ya pasti. Tapi kan saya tetap harus berupa profesional. Gitu. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan dengan profesional. Iya, anak-anak sendiri sempat nyoba untuk mempersatukan. Tinggi banget Mas. Oh naik, saya kira orang tinggi. Dia kaget saya dulu. Anak-anak sendiri sempat nyoba mempersatukan kalian nggak sih? Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Tapi cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul di sini, nggak ada yang alhamdulillah sehat-sehat semua. Secara psikologis mungkin. Enggak, insya Allah enggak. Anak-anak saya insya Allah anak-anak yang kuat. Diskusi sisanya juga ngajak anak-anak atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Ya. Jadi udah sering ngobrol. Saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi memang sudah diskusi. Anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak gitu. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Ya kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar.
Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik seperti itu. Sama-sama hadir tadi persidangan kenapa sih? Kenapa? Hadir sama-sama hadir di persidangan kenapa? Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget gitu. Jadi ya makanya saya serahkan ke kuasa hukum. Tapi ada hal-hal yang disepakati nggak sih Pak Haji sebelum berpisah? Setelah Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya apa materi pokoknya privacy ya, nanti itu kita bicarakan nanti. Adanya pranikah sebenarnya Pak Haji? Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Kalau harta istri pengennya sih buat saya juga gitu. Rata-rata kan. Pak Haji berarti penegasan belum ada pembagian buat omongan buat Belum ada. ini dan hak asuh anak ya Pak Haji? Enggak, belum ada. Oke, terima kasih ya. Semangati Mas Sule gimana? Apanya? Kemarin seperti Kami sama Sule emang selalu saling menyemangati kok. Dalam hal apapun. Makasih ya. Pak Haji. Teman-teman, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak buat waktunya.